cinta kepada Allah, dia tidak akan merasa terbebani, tidak akan merasa berat ketika menjalankan kewajiban-kewajiban. Tapi justru dia merasakan nikmat dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan zakat, dengan haji. Dia akan merasakan nikmat. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan dari perbuatannya, dari tangannya. Artinya orang yang tidak suka menyakiti orang lain dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fethizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Orang sosialnya baik, kepada sesama muamalahnya baik, tapi dia tidak sholat. Dalam Islam tidak dikatakan berakhlak baik. Nah, kita bahas ya, tanda-tanda akhlak yang baik berarti ada dua. Pertama, tanda-tanda akhlak yang baik kepada Allah. Yang kedua, tanda-tanda akhlak yang baik kepada sesama makhluk. Kepada sesama ya. Akhlak yang baik kepada Allah itu porosnya ada 3 pokok tanda. Yang pertama, tanda akhlak yang baik kepada Allah adalah membenarkan berita-berita dari Allah. Membenarkan wahyu Allah. Berarti akhlak yang buruk kalau dia mengingkari, menolak, membantah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Al-Qur'an, kalamullah, atau apa yang disampaikan wahyu tersebut melalui lisan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang disampaikan oleh beliau, maka kita juga harus membenarkannya. Nanti tinggal di sini yang penting adalah bagaimana metodologi dalam cara memahami penafsiran Al-Quran. Yang dimaksud oleh ayat Al-Quran ini bagaimana, maka kita harus juga mempelajarinya dengan metodologi yang benar. Karena Al-Quran bisa saja ditafsirkan dengan berbagai macam cara yang akhirnya menjadi menyimpang. Orang punya keyakinan semua agama sama pun dasarnya dari Al-Quran. Tapi sebenarnya tidak benar. Tidak ke arah sana yang dimaksudkan oleh Allah SWT. Maka kita harus banyak belajar lagi nanti tentang bagaimana metode penafsiran Al-Quran. Kemudian hadis Nabi SAW juga, para ulama kita juga memilih-milih. Ada hadis itu yang palsu, ada hadis juga yang sahih misalnya. Yang sehingga ada kriteria-kriterianya untuk memilih hadis itu apakah benar atau tidak gitu ya. Jadi dari mulai zaman Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada sahabat, sahabat menyampaikan lagi kepada generasi berikutnya disebut tabi'in, tabi'in menyampaikan lagi kepada generasi berikutnya tabi'ut tabi'in dan seterusnya sampai kepada kita sekarang ini. Itu para ulama-ulama kita sudah memilihnya dan menelitinya untuk supaya tidak mudah orang mengatasnamakan Nabi SAW bersabda demikian-demikian padahal sebenarnya tidak terjadi. Artinya pertama di sini kita tidak boleh menuhankan akal. Semata-mata karena tidak sesuai dengan akal kita kemudian kita tolak, tidak. Akal harus tunduk kepada wahyu. Tetapi insya Allah tidak akan ada pertentangan antara wahyu dengan akal. Kalau akalnya benar-benar digunakannya dengan sebaik-baiknya. Tapi seringkali orang menggunakan akal, tetapi dia akhirnya mudah untuk menolak, mudah untuk mengingkari. Maka jalan selamatnya wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Janganlah berkata, berbuat apa-apa yang kamu tidak tahu. Kita harus banyak belajar lagi. Nanti baru setelah kita belajar timbul rasa takut kepada Allah dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Yang kedua, akhlak yang baik kepada Allah ini dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Dan orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan merasa terbebani, tidak akan merasa berat ketika menjalankan kewajiban-kewajiban. Tapi justru dia merasakan nikmat dengan sholat, dengan puasa Ramadan, dengan zakat, dengan haji. Dia akan merasakan nikmat. Karena dasarnya cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting di sini kita terus banyak belajar lagi supaya termotivasi ketika menjalankan kewajiban ini benar-benar bukan karena beban, tapi karena kebutuhan. Kita butuh untuk sholat. Dan luar biasa dalam Islam ini semua ibadah tadi nanti akan diantara buahnya adalah membersihkan hati. Orang yang salatnya benar, ikhlas, tumaknina, khusyuk sesuai dengan tuntunan Rasul SAW akan membuahkan inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya salat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Orang yang puasanya, saum di bulan Ramadannya benar, juga dia akan menjadikan hatinya menjadi lembut. Empatinya tinggi. Akhlaknya baik. Terjaga lisannya, tidak berkata yang kotor. Tidak mudah marah. Tidak menjadi orang yang sombong. Begitu pula ketika dia menunaikan zakat juga sama. Bersih hatinya. Dia tidak diperbudak oleh harta. Boleh harta berada di tangan kita, tetapi harta tidak boleh berada di hati kita. Artinya kita dikuasai oleh harta tidak boleh. Diperbudak oleh harta tidak boleh. Orang yang menunaikan haji, ibadah haji juga akan membuahkan orang yang tawadhu, rendah hati. Orang yang selalu orientasinya akhirat bukan dunia. Dunia ini hanya ladang untuk akhirat. Jembatan untuk akhirat, bukan tujuan utama. Dia merealisasikan firman Allah di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah berikan kepadamu berupa negeri akhirat dan jangan lupa nasibmu di dunia. Adapun tanda-tanda akhlak yang baik kepada sesama ada 3 juga. Para ulama menyebutkan 3 pokok. 3 poros akhlak yang baik kepada sesama. Yang pertama badlun nada. Artinya badlun nada itu dia mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya untuk memberikan manfaat untuk orang lain. Dalam Islam orang yang baik itu khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang baik, sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan manfaat kepada orang lain. Ini ciri akhlak yang baik. Kalau dia banyak memberikan manfaat untuk orang lain, ini tanda akhlak baik. Apakah dengan ilmunya, dengan tenaganya, apapun yang dia miliki untuk berbagi, memberikan kepada yang lain. Kalau dia memberikan mudarat, menyakiti orang lain, maka itu pertanda akhlak yang baik. Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang orang lain itu selamat dari lisannya dan dari perbuatannya, dari tangannya. Artinya orang yang tidak suka menyakiti orang lain dengan lisan ataupun dengan perbuatannya. Tidak suka mengganggu dan menyakiti orang lain. Ini tanda akhlak yang baik. Maka kita berusaha terus untuk di dunia ini memperbanyak amal saleh. Memperbanyak untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Nanti Allah akan memberkahi. Apa yang sudah kita berikan di jalan Allah ini Allah akan memberkahi. Berupa ketenangan jiwa, berupa kebahagiaan. Di dunianya pun terasa bahagia. Meskipun mungkin penuh dengan kekurangan, baik harta ataupun fisik. Tapi dia sama sekali
tidak merasa sengsara. Dia justru merasa senang luar biasa. Saya punya sahabat secara fisik lumpuh total dari leher sampai kaki. Tapi dia mengatakan, alhamdulillah saya ini sekarang bahagia luar biasa. Beliau mengalami kecelakaan yang menyebabkan lumpuh di usia 19 tahun. Dia katakan ketika saya sehat normal, saya tidak pernah merasakan kebahagiaan seperti sekarang ini setelah. Karena ketika sehatnya saya banyak lalai dari Allah. Lupa kepada kewajiban, mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya. Tetapi sekarang justru saya bersyukur kepada Allah, Allah jadikan saya lumpuh. Saya tidak minta lumpuh, tetapi Allah takdirkan saya lumpuh, saya syukur. Bayangkan kalau seandainya kecelakaan saya mengakibatkan kematian, sebelum saya bertaubat, saya mati dalam keadaan su'ul khatimah. Tapi alhamdulillah Allah takdirkan saya celaka dulu. Insya Allah nanti besok subuh saya akan menceritakan kisah lebih lengkapnya tentang kisah beliau ini.